Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Hairudijal. Di sini ingin menjelaskan terkait dengan eh, eh, pekerjaan saya, yaitu terkait dengan UTS ataupun ujian tengah semester dalam mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Berikut, yang pertama ada soal nomor satu, ya terkait dengan mesh diagram. Seperti kita ketahui bahwa mesh diagram adalah suatu metode grafis untuk menganalisis operasi pemindahan tanah secara linear. Dan diagram ini digunakan untuk mengukur jarak angkut dalam satuan volume pekerjaan tanah. Dan juga mesh diagram berfungsi untuk menentukan jumlah material yang akan di-cut atau digali dan di-fill atau ditimbun. Dan juga mengetahui jarak angkut rata-rata sehingga dapat menentukan metode yang paling efisien serta dapat menentukan juga jenis peralatan yang paling tepat untuk digunakan. Lalu untuk cara membaca dari mesh diagram ini, yang pertama pada bagian sumbu horizontal, yaitu merupakan suatu jarak ataupun stasiun-stasiun yang ada dalam lingkup proyek kita, mulai dari 0 + 00 hingga 20 + 00. Lalu untuk sumbu vertikalnya di sini terdapat dua keterangan, yaitu yang pertama yang pada bagian bawah merupakan satuan volume dalam kubik yard dan juga elevasi. Selanjutnya di sini terdapat suatu garis ataupun suatu titik kesetimbangan atau dinamakan balance point ataupun balance line. Di sini yaitu terletak pada uh, volume 0 dan juga pada gradien 0%. Gradien ataupun slope 0%. Dan juga eh, dari balance line tersebut, kurva yang berada di atas balance line merupakan volume ataupun pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan penggalian, dan juga yang kurva yang berada di bawah balance line akan dilakukan pekerjaan timbunan. Lalu di sini terdapat beberapa istilah, yaitu yang pertama yaitu di sini ada waste. Waste merupakan material yang akan dibuang ataupun dialihkan karena melebihi ataupun tidak digunakan. Dan juga di sini terdapat istilah borrow, yaitu material yang eh, akan dipinjam ataupun diambil dari lokasi lain untuk mengisi ataupun melakukan pekerjaan di area tersebut. Lalu di sini terdapat istilah howl limit. Howl limit merupakan suatu istilah terkait dengan jarak, ketentuan jarak ataupun batas jarak yang dapat dilakukan dalam pekerjaan galian maupun timbunan. Di sini howl limitnya merupakan 500, eh, dalam jarak 500, dan di sini sehingga di luar jarak howl limit tersebut tidak dapat dilakukan pekerjaan galian maupun timbunan. Oleh karenanya terdapat material yang waste dan juga material yang akan di-borrow. Selanjutnya untuk nomor 2, 3, dan 4 di sini terdapat beberapa informasi ataupun eh, data-data awal yang dapat eh, digunakan untuk perhitungan dan juga analisis. Untuk nomor 2 sendiri, di sini pertanyaannya adalah yaitu perhitungan jumlah air yang harus dikeluarkan dari tanah per meter kubik agar mencapai kadar air optimum atau OMC. Di mana di sini jika dihitung dari volume tanah yang dipadatkan, yaitu dengan perhitungan luas kali tebal tanah, yaitu 10 kali 1000, dan tebalnya adalah 0,2 meter, diperoleh volume tanah adalah 2000 meter kubik. Untuk berat kering tanah sendiri di sini dari volume yang didapatkan tadi dikali dengan densitas kering maksimum sebesar 1,85, menghasilkan berat tanah kering adalah 300 3,7 juta kilogram atau 3.700 megagram. Dan untuk berat air awal atau W air di sini dari hasil berat kering dikali dengan kandungan air awal, yaitu diperoleh berat air sebesar 666.000 kilogram. Dan untuk berat air optimum atau WOMC di sini dari berat
kering dikali dengan persentase kadar air optimum 0,12% diperoleh berat air optimum adalah 444.000 kilogram. Sehingga jumlah air yang perlu dikeluarkan adalah W air dikurangi dengan WOMC atau W berat kadar air optimum diperoleh untuk berat air yang harus dikeluarkan adalah 222 kilogram, 222.000 kilogram atau sebesar 222 meter kubik untuk mencapai kadar air optimum. Selanjutnya untuk nomor 3 yang A, itu terkait dengan penggunaan alat. Di sini seperti kita ketahui bahwa dalam buku referensi yaitu terdapat tepatnya pada tabel 5.1 terkait dengan jenis tanah lempung berpasir, itu cocok untuk dilakukan pemerataan dengan metode pemberian impact, pressure, dan juga kneading. Dan juga jika disesuaikan dengan beberapa tabel berikutnya, yaitu tabel 5.2 dan 5.3, eh, dapat digunakan beberapa alat sebagai berikut, yaitu yang pertama tubing foot roller. Tubing foot roller ini cocok untuk tanah koesif seperti tanah lempung, karena dapat memberikan efek impact sekaligus pressure pada tanah yang akan dilakukan pemadatan. Dan alat ini merupakan alat pertama yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut sebelum dilakukan pekerjaan menggunakan alat smooth drum roller ataupun pneumatic tire roller. Selanjutnya di sini alat kedua yang dapat digunakan yaitu adalah smooth drum roller atau vibrating pad foot roller, di mana alat tersebut cocok untuk jenis tanah lampung berpasir juga karena memiliki efek, impact, dan juga dapat meratakan tanah secara baik. Dan juga alat ini digunakan setelah pekerjaan oleh tamping foot roller. Yang terakhir di sini ada pekerjaan menggunakan alat dari pneumatic tire roller, yaitu alat ini digunakan di akhir dari proses pemadatan itu sendiri, dan juga alat ini cocok untuk tanah jenis lempung berpasir karena dapat memberikan efek pressure dan juga kneading. Dan juga jika kita melihat dari beberapa proyek yang sering ada di lapangan, itu pneumatic tire roller ini digunakan sebagai finishing untuk eh, untuk sebelum dilakukan pekerjaan lanjutan seperti melakukan lapisan aspal ataupun lapisan beton dan lain sebagainya. Selanjutnya, gitu terdapat juga alat ataupun komponen-komponen yang bisa ditambahkan dalam pekerjaan pemadatan ini, yaitu yang pertama ada motor grader karena dapat meratakan dan juga menyebarkan tanah sebelum pemadatan dilakukan. Yaitu selanjutnya ada water tank sprayer, itu suatu kendaraan truk yang dapat membantu mengontrol kelembaban tanah dengan menyemprotkan air ataupun melakukan pengeringan dari tanah itu sendiri. Selanjutnya di sini ada disc harrow. Itu bisa ditambahkan pada alat berat yang berfungsi untuk menggemburkan tanah jika kondisi tanah terlalu kering ataupun terlalu basah, dan juga bisa mengontrol dari kelembaban tanah itu sendiri. Untuk pertanyaan ataupun jawaban dari yang B, di sini terkait dengan kadar air kadar air awal yang lebih tinggi dari kadar air optimum menunjukkan bahwa tanah yang ada itu harus dikeringkan terlebih dahulu ataupun dilakukan pekerjaan terlebih dahulu untuk menurunkan kadar air yang ada. Eh, itu dapat dilakukan beberapa metode. Yang pertama itu menggunakan motor grader ataupun disero untuk mempercepat penguapan dan juga mengontrol kelembaban dari tanah itu sendiri. Yaitu yang kedua menggunakan soil dryer ataupun pengering dari tanah untuk mempercepat pengeringan tanah. Dan juga yang terakhir dapat dilakukan stabilisasi dari tanah itu sendiri menggunakan material kapur, semen, ataupun fly ash. Karena material-material ini, yaitu seperti kapur, dapat menurunkan kadar air, meningkatkan daya dukung tanah, dan juga mencegah susut dari tanah itu sendiri ketika dilakukan pekerjaan. Untuk material semen sendiri ini dapat memperbaiki dari kestabilan tanah itu sendiri, mengurangi daya serap air, dan juga meningkatkan
kekuatan dari tanah itu sendiri terhadap alat berat yang akan melewati atau melintasi dari area tanah yang akan dilakukan pekerjaan. Untuk material Valley Ash juga dapat digunakan karena cocok untuk tanah lempung berpasir sehingga dapat meningkatkan kepadatan dan mengurangi kelembaban dari tanah yang berlebih. Begitu. Selanjutnya untuk nomor 4, yang bagian A itu terkait dengan total daya yang diperlukan untuk scraper dapat melintasi jalan yang akan dilakukan pekerjaan. Yaitu di sini dari informasi yang diketahui terkait dengan eh, lajur ataupun jalur yang akan dilewati itu dengan elevasi awal 50 mdpl dan juga elevasi akhir 250 mdpl dengan jarak 500 meter. Diperoleh kemiringan ataupun gradien sebesar 40% ataupun 0,4. Dan juga di sini saya pilih ataupun saya asumsikan menggunakan koefisien rolling resistance sebesar 40 kg per meter ton untuk tanah lunak karena dari informasi yang diketahui itu terkait dengan tanah lunak diperoleh untuk perhitungan rolling resistance atau RR itu dengan cara pengalian dari koefisien rolling resistance itu sendiri dengan berat bersih dari eh, alat berat scraper itu sendiri ataupun sebesar 60 ton yaitu diperoleh RR sebesar 2.400 kg dan untuk grade resistance yaitu diperoleh dengan pengalian antara kemiringan dalam persen dikali dengan berat dari scraper itu sendiri yaitu 0,4 dikali 60.000 diperoleh 24.000 kg. Untuk total resistance merupakan penjumlahan antara grade resistance dan juga rolling resistance. Mohon maaf di sini ada kesalahan. Diperoleh untuk total resistance sebesar 26.400 kg dan jika dikonversi menjadi satuan Newton maka dikalikan dengan percepatan gravitasi 9,81 diperoleh sebesar 258.984 Newton. Untuk perhitungan daya sendiri di sini dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut yaitu gaya dikali kecepatan dibagi waktu di mana diperoleh untuk daya yang diperlukan untuk scraper itu bergerak adalah 2.399,9 watt atau sebesar 240 kilowatt. Untuk daya mesin efektif sendiri dengan elevasi akhir ataupun elevasi akhir sebesar 250 mdpl dengan daya awal 400 horsepower di elevasi awal 50 mdpl dan juga dengan penurunan daya sebesar 1% per 100 meter per 100 meter kenaikan elevasi di sini jika dihitung untuk kenaikan elevasi sebesar 200 meter maka penurunan daya adalah 2%. Dan untuk daya efektifnya sendiri di sini dilakukan perhitungan dengan pengalian dari 400 HP itu 400 horsepower dikalikan dengan 1 dikurangi 0,002 dari penurunan daya itu sendiri diperoleh daya efektifnya adalah sebesar 392 horsepower atau jika dikonversi menjadi watt adalah sebesar 292,3 kilowatt. Selanjutnya untuk nomor 5 itu terkait dengan grader ataupun dozer. Di sini sudah diketahui beberapa informasi terkait dengan alatnya yaitu Caterpillar D8T dengan kapasitas 4,5 meter kubik dan juga jarak dorong, kecepatan maju dan kecepatan mundur. Di sini untuk pertanyaan yang pertama atau pertanyaan A itu terkait dengan waktu siklus lengkap untuk maju, mundur dan juga manuver. Di sini dapat diperhitungkan terkait dengan waktu maju yaitu pembagian antara jarak dorong per kecepatan maju. Di sini diperoleh sebesar 30,86 second. Untuk waktu mundurnya adalah jarak dorong dibagi kecepatan mundur diperoleh 21,58 detik. Dan juga waktu manuver sudah diketahui untuk per siklusnya adalah 12 detik. Dan total waktu lengkap
untuk siklus tersebut adalah 1,8 menit atau 64,44 detik. Dan untuk pertanyaan yang B itu terkait dengan produksi teoritis dari dozer itu sendiri dalam satuan meter kubik per jam. Di sini dikalikan antara eh, waktu efisien ataupun efisiensi operasional dari alat berat dozer itu sendiri dikalikan dengan satuan jam dalam 1 jam dalam detik yaitu 3.600 dibagi dengan waktu siklus itu sendiri diperoleh di sini siklus per jamnya adalah 47,46 siklus per jam dan untuk produksinya di sini dapat dikalikan dari perhitungan siklus per jam dikali blade load ataupun kapasitas blade dan juga dikali dengan faktor swelling diperoleh produksinya sebesar 266,8 meter kubik per jam. Untuk faktor-faktor yang dapat diubah untuk meningkatkan produksi ataupun produktivitas dari dozer itu sendiri, di sini yang pertama itu dapat meningkatkan kapasitas dari blade itu sendiri, di mana semakin besar kapasitas blade kan menghasilkan produktivitas yang semakin besar juga. Dapat digunakan juga eh, blade jenis lain yang memang memiliki ukuran ataupun kapasitas yang lebih besar dari 4,5 meter kubik ini. Dan untuk faktor selanjutnya itu dapat dilakukan pengurangan waktu siklus, di mana jika dilihat dari perhitungan maka semakin kecil waktu siklus yang terjadi dalam 1 jam, maka nilai produktivitas akan semakin besar. Untuk efisiensi operasional juga bisa ditingkatkan lebih dari 85%, seperti 90% ataupun 90%, atau bahkan 100%, itu dapat meningkatkan produktivitas dari eh, dozer itu sendiri. Dan yang terakhir itu bisa juga dilakukan kombinasi dengan beberapa dozer ataupun lebih dari satu dozer untuk meningkatkan produktivitas dari pekerjaan eh, yang akan dilakukan oleh dozer itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari eh, ujian tengah semester ataupun UTS dalam mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Sekali lagi, mohon maaf untuk beberapa kekurangan dalam penyampaian kali ini. Sekian, terima kasih.